Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur pada sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah bangunkan kita kembali, dan untuk menyempurnakan tugas umulia kita salat subuh jamaah tadi, dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan salat subuh kita dan taklim kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan dari kajian bulan lalu. Kita masih bahas mengapa hasad bisa terjadi pada orang yang beriman. Dan hari ini kita ingin coba melanjutkan bagaimana mengatasi penyakit hasad itu. Jadi hasad dalam kajian psikologi Islam itu bagian dari upaya kita dalam rangka mengenali penyakit ini yang itu ada hadir dalam diri manusia, dan sangat mungkin kita semua, karena orang beriman pun sangat mungkin mengalami penyakit ini. Dan kita masih membahas Quran karena banyak kisah. Ya, kemarin kita masih melanjutkan dari kisahnya keluarga Nabi Yakub alaihissalam, di mana keluarga ini punya putra 12, dan di antara putranya itu ada yang memprovokasi keluarga yang lain untuk hasad. Ya, maka kalau tadi kita dengar imam kita membaca di rakaat pertama di surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tu'tu qibla masri wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wa nabiyyin wa tahawida bil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Masyaallah ya. Jadi imam kita baca di rakaat pertama surat Al-Baqarah ayat 177, bukanlah kebaikan itu atau kebajikan itu menghadap timur ke barat, tapi kebajikan itu adalah beriman pada Allah, rukun iman. Yang kedua, berbuat baik kepada karib kerabat. Jadi wa'atahu bil tawil kurba, berikan harta yang dicintainya kepada tawil kurba. Ya, tawil kurba itu siapa? Itu dijelaskan di surat yang lain di Al-Baqarah ayat 215. Ketika beriman yas'aluna mata yunfiku, ya Rasul, kalau ada hambaku bertanya kepada tentang pemberian terbaik itu pada siapa? Yang pertama, lil walidain aqrabi wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi tadi kita ingatkan di subuh ini di Al-Baqarah 177 tadi imam kita baca tentang kebaikan dalam kehidupan itu. Syarat orang baik itu adalah beriman, memiliki akidah yang kuat, peduli pada keluarganya, sholat, zakat, bersabar, dia menepati janji dan bersabar. Wasabira fil ba'sa wa dharra ba's. Ya, bersabar. Ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu kita. Di rakaat kedua tadi dibaca surat Ali Imran ayat 17 dan 18. Ya, yang berkisah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustafirina bil ashab. Jadi bagaimana sabar, jujur, komitmen, mau berbagi, dan istighfar di waktu sahur. Mudah-mudahan tadi kita semuanya bisa masih menyempatkan istighfar di waktu sahur. Kapan itu? Waktu menjelang adzan subuh. Ya, jadi imam kita tadi mengatakan yang pertama adalah Al-Baqarah 177 terkait dengan konsep kebaikan. Yang kedua di Ali Imran ayat 17 dan 18 terkait dengan perilaku
sabar, jujur, komitmen pada agama, mau berbagi, dan istighfar di waktu menjelang adzan subuh. Ya, nanti kalau lupa tadi, besok-besok upayakan ada istighfar yang dibaca di waktu menjelang adzan subuh. Baik, jadi kita masih melanjutkan kisah dari Quran. Karena isi dari Quran diantaranya adalah cerita, dan kisahnya pasti benarnya. Nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu ya Rasul kisah yang paling baik. Maka yang sedang kita bahas hari ini, kemarin kita masih lanjutkan kisahnya dari satu keluarga yang mulia, yaitu keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Ya, kita masih melanjutkan ketika Nabi Yusuf masih kecil, ya, cerita pada ayahnya dia bermimpi. Ya, di surat Yusuf surat ke-12, kalau tadi surat Yusuf ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu ya Rasul kisah yang paling baik. Maka di antara kisah adalah keluarga besar Nabi Yakub alaihissalam, karena beliau memiliki 12 putra dari 4 istri beliau, dan salah satu putra beliau yang langsung nanti jadi Nabi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kisah ini terkait dengan kisahnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Kita tahu Nabi Yakub adalah putra dari Nabi. Ada yang tahu siapa? Nabi Yakub putra dari Ishak. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang paling banyak menurunkan Nabi dari jalur ini. Ya, nanti di 12 putra beliau yang menjadi Nabi itu Nabi Yusuf. Nanti ada abangnya yang bernama Yahuza, adalah kakek moyang dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, Binyamin nanti kakek moyang dari Nabi Isa dan sebagainya. Jadi turunan banyak. Nah, ketika bermimpi itu, mimpinya ini sangat indah. Ini karena beliau ditakdirkan memiliki kemampuan mentakwil mimpi. Ya, yang paling hebat mentakwil mimpi dari Allah adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi beliau memiliki kemampuan. Nah, jadi kalau ada hari ini orang yang bisa mentakwil mimpi, itu kemungkinannya hanya berapa persen kebenarannya. Ya, jadi hanya Nabi Yusuf yang mampu Allah berikan itu. Lalu mendapatkan kisah ini, cerita ini, Nabi Yakub kemudian memberikan peringatan kepada putranya. Ya, jadi kepada putranya, wahai putraku, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika. Putraku, kamu jangan ceritain mimpi ini pada saudaramu. Ya, mereka akan buat makar. Ya, jadi memang dalam keluarga itu seringkali ada intrik ya dalam keluarga. Ya, sama kakak sama adik sering gak akur. Ini pun sama, ini kisahnya orang beriman. Karena keluarga Nabi. Artinya di orang beriman pun punya potensi untuk berperilaku yang tidak baik. Ya, tadi ya, kotok-kotokan antar saudara, apalagi kalau sudah masalah warisan. Ya, seringkali kalau sudah bicara warisan itu nggak ada saudara, bahkan bisa saling bunuh-bunuhan. Ya, jadi artinya yang perlu kita waspadai di kalangan kita sendiri orang beriman itu ada potensi untuk berbuat jahat. Ya, maka ini peringatan buat saya dan kita semuanya bahwa di antara keluarga kita itu ada yang jadi musuh, kan? Ya, ada yang bisa jadi musuh. Maka cerita tadi Nabi Yusuf boleh diingat kepada ayahnya, jangan kamu ceritain mimpi ini. Ya, nanti saudaramu itu menjadi iri, ya, maka bikin makar. Ya, karena setan adalah musuh yang tak bagi manusia. Artinya di keluarga itu seringkali ada intrik, ya, tadi gap-gapan, kakak adik tidak akur, insyaallah ya. Itu seringkali, dan itu dimotivasi oleh iblis, oleh setan. Maka perlu kita waspadai, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Nah, hasad ini kemarin kita sudah sedikit bahas ya, bahwa Nabi Yakub itu memperingatkan anaknya. Beliau punya 12 putra. Ini putra-putra beliau kita sudah bahas. Tetapi kita tidak bahas itunya karena kemarin kita sudah bahas, dan kita ingin bagaimana agar hasad ini yang ada dalam
diri manusia itu bisa kita atasi. Ya, jadi hari ini kita ingin cuma melanjutkan bagaimana cara mengatasi penyakit hasad. Ya, jadi Allah mengatakan pada kita semuanya, sebenarnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kenapa orang jadi hasad? Itu karena dibisiki oleh setan. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, maka ada 5 hal yang kita upayakan menjadi bagian dari langkah kita untuk mengatasi penyakit hasad. Ya, hasad sendiri dalam psikologi itu terkait dengan perilaku, terkait dengan keinginan, terkait dengan hasrat, terkait dengan motivasi dalam kehidupan. Maka ada 5 cara, ya, biar gampang pakai 5M gitu. Dan hari ini kita bahas M yang pertama. Bagaimana agar kita bisa mengatasi hasad yang ada dalam diri kita, tentu dengan ilmu. Ya, menambah ilmu yang dapat menguatkan iman dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tadi berterima kasih kita dikatakan oleh imam kita ya di rawat pertama tentang bagaimana orang baik itu syaratnya akidahnya kuat, peduli pada keluarga, kemudian ibadahnya baik, sholat dan zakatnya, kemudian menepati janji akhlaknya baik dan bersabar. Ya, jadi ada 5 konsep kebaikan yang tadi dibacakan oleh Imam kita. Ya, maka kalimatnya laisal birra, bukanlah kebaikan, albir. Ya, albir itu berarti kebaikan, bukan bir merek itu ya. Karena ada bir ya, kalau Bapak jalan ke Kalimalang itu pabrik bir itu punya masjid namanya Albir. Ya, di pabrik bir itu ada masjid namanya Albir. Nggak tahu ini mungkin biar mau kamu kelase Albir itu kebaikan. Jadi yang baik itu bukan birnya, itu mereknya. Itu pabriknya sampai bikin masjidnya namanya Albir. Baik, jadi hari ini kita akan belajar di poin yang pertama dari upaya kita bagaimana mengatasi penyakit hasad. Jadi sekali lagi, penyakit hasad, iri dengki yang ada dalam hati itu, dalam dada itu, dalam perspektif psikologi itu adalah bagian dari cara pandang, merasakan, pikirannya, sampai ke perilakunya yang negatif. Maka apa yang pertama yang hari kita bahas adalah menambah ilmu dan menguatkan iman. Kita yakin pada Allah, pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi ini yang pertama yang akan kita bahas. Nanti selanjutnya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membahasnya. Jadi pertama, menambah ilmu yang dapat menguatkan iman dan rasa yakin. Jadi pertama tentu saja ilmu ini menjadi penting. Tapi tentu saja ilmu yang manfaat. Masih ingat ya doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajab laha. Ada masih hafal doa ini? Insya Allah masih ya? Minimal masih ingat-ingat lagi. Hadis ini sahih di Imam Muslim, di kitab Sahih Muslim, jilid yang kedua, hadisnya nomor 2722, matan hadisnya cukup panjang. Jadi minta 4 permohonan yang Rasul sampaikan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Jadi ada kaitannya antara ilmu manfaat dengan bagaimana upaya kita menghilangkan rasa dengki, hasad dalam diri kita. Ya, maka mudah-mudahan belajarnya kita hari ini dan seterusnya akan menambah yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi kita orang yang baik. Ya, tadi sebagaimana Al-Baqarah 177 dari baca kita ya. Ada 2 hal yang Allah firmankan. Yang pertama dalam surat Az-Zukhruf, yang kedua dalam surat An-Nisa. Yang coba kita akan bahas terkait dengan bagaimana upaya kita agar menghindari penyakit hasad ini. Di mana keilmuan di antaranya meyakini bahwa Allah yang menentukan kadar kehidupan manusia berbeda-beda. Ya tadi ya, mengapa di keluarga pun satu ayah, satu ibu itu nasibnya berbeda, kecerdasannya berbeda, nanti rezekinya berbeda. Itu sudah ada ditentukan oleh Allah. Ini bagian dari kemampuan kita memahami. Yang kedua, Allah telah mengkaruniakan rezeki atas usaha laki-laki dan perempuan.
Jadi rezeki itu ternyata dari upaya yang dilakukan. Jadi kalau hanya tawakal, diem, nggak ada usaha itu salah ya. Baik, yang pertama dalam surat Az-Zukhruf ya, pada ayat ini Allah SWT mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa tantangan kepada manusia. Ahum yaksimuna rahmah. Apakah mereka yang berbagi rahmat Tuhanmu itu? Ya, kami telah menentukan antara manusia penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggal sebagian atas sebagian yang lain. Jadi nggak usah iri Pak, kalau ada kok dia dulu kayaknya kerjanya cuma jadi tukang parkir, sopir, kok sekarang jadi anggota dewan yang terhormat ya misalnya. Gajinya ratusan miliar, jam tangannya saja itu cuma 11 miliar Pak. Cuma 11 miliar, masih kalah dengan jam tangan saya. Kalau dia masih 11, saya sudah 25. Jadi harga jam saya 25.000. Tentu mahal saya 25 makanya ya. Itulah nasib. Tapi kadang-kadang saat satu sisi ditinggikan, satu lain ditenggelamkan. Bayangkan hanya dengan kata-kata BODOH TOLOL itu, sekarang dia lagi ketakutan, dicabut keanggotaannya, nggak jadi anggota Dewan Terhormat. Jadi kalau Bapak main ke anggota DPR, itu kalau mau naik ke lantai berapa, itu liftnya harus beda. Ada lift anggota Dewan Terhormat, ada lift rakyat jelata. Jadi kalau Bapak ke sana, itu masuk liftnya rakyat jelata. Begitu hebatnya kan? Makanya orang pada senang jadi anggota Dewan. Gaji berapa kemarin? Sehari berapa? Cuma 3 juta. Ya, kalah sama kita ya. Kita sebulan, dia cuma sehari. Baik, jadi Allah menaikkan derajat ya. Kemudian untuk dipergunakan. Nah maka ada orang menggunakan itu dengan baik-baik, ada yang tidak, itu saja Pak. Maka harus kita pahami ini. Kenapa sih kita iri gitu pada orang lain, kita hasad orang lain? Karena kita tidak tahu ayat ini, bahwa sebenarnya kita ini sedang lahir itu sudah ditentukan kadarnya. Tapi bukan berarti dengan ini udah nggak usah usaha, nggak usah diem saja, tidak. Ya, tidak ada ayat lain yang menguatkan. Ya maka dari ayat ini kita bisa melihat dan memahami bahwa sebenarnya begini. Kenapa sih Allah buatkan kadar ini berbeda-beda? Ya, jadi ada kadar manusia berbeda satu sama lainnya. Ya, jadi pertama kita harus pahami dan harus imani manusia telah tentukan penghidupannya di dunia. Allah sudah takdirkan kita. Jadi kita ini sudah ditentukan karena kita semuanya hidup sudah tergantung dari takdir kita. Dan subhanallah takdir itu diubah, diprediksi, kemudian diperbarui setiap bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Maka kemarin mudah-mudahan kita sudah berdoa ketika itikaf ya Ramadan, ya Allah, jika ada setahun ke depan takdirku yang tidak baik menurutmu dan menurutku tentu saja, maka ubahlah takdir itu. Jadi kita ini nggak ada yang tahu takdir itu, tapi kita boleh minta. Makanya salah satu hikmah kenapa Ramadan itu di malam ganjil terakhir terutama ya, banyak kita itikaf dan kita bermohon pada Allah, karena saat itu Allah sedang memperbaharui catatan kita semua. Ya, mudah-mudahan dan nanti kemarin ketika Ramadan catatannya yang buruk dirubah jadi baik. Catatan rezeki kita, usia kita, kapan kita meninggal. Kan urutannya berarti meninggal kita antara Ramadan kemarin dengan Ramadan nanti jaraknya. Kalau masih diperpanjang berarti bisa lewat. Kalau enggak di antara ini. Masyaallah ya. Baik, yang kedua, nasib manusia berbeda, derajatnya kadang di bawah dan di atas. Inilah perlu kita waspadai dan kita perlu renungi bersama bahwa tidak semua orang sama dalam mendapatkan rezeki. Ya, saya sering berjalan. Ada kawan saya itu sama-sama kuliah di UNJ, kampus negeri. Yang satu nilainya tinggi, IP-nya sangat tinggi, cum laude. Yang satu biasa-biasa saja. Nah, mereka ngajar. Yang cum laude itu ngajar dari Tangerang. Yang biasa-biasa saja ngajar di Jakarta.
Nah, mereka diskusi, berapa bro gajimu di Jakarta? Gitu kan? Wah, begitu tahu dia bercanda. Iya, perasaan yang pinter di kampus tuh aku dulu ya. Kenapa sekarang gajimu lebih gede? Maka biasanya seorang pernah bercanda. Kalau yang pinter-pinter itu biasanya jadi guru, jadi dosen. Tapi kalau yang IPK-nya rendah, jadi presiden, jadi anggota dewan, gitu ya. Ini nggak tahu nasibnya seperti apa, tapi itu terjadi. Ya, bahkan kemarin katanya diketahui rata-rata nilai 6. Bayangin, jadi anggota dewan, ketua komisi lagi. Masya Allah ya. Bahkan yang jadi ketua RW-nya itu sampai sekarang masih dipertanyakan. Karena di sekolah kata dulu kita nggak bercanda, kalau yang pinter itu paling jadi dosen, jadi guru. Tapi yang pinter anggota dewan ini yang repot, Pak. Bayangin ya, anggota dewan yang nggak pinter, berarti bagaimana mikir negara ini? Saya kan 99 di Bekasi, Pak. Itu ada pedagang di pasar Keranji sini jadi anggota dewan. Ya Allah, dulu itu kerjanya saya mau bantu mereka ya dari konsultan. Bagaimana membuat rancangan undang-undang? Karena saya dulu mendirikan namanya Lembaga Studi Penelitian dan Studi Kebijakan. Saya direkturnya, banyak membantu. Karena saya sadar dulu itu ada pedagang asongan, ada sol sepatu, anggota dewan 99 jadi anggota dewan. Bagaimana hasilnya? Kadang-kadang lucu ya, dulu apa yang saya omongin, diomongin lagi di media, seolah kata-kata dia. Maka terakhir saya diminta jadi staf ahli di DPR satu orang. Ya, kebetulan dia masukkan sendiri kan. Saya bilang kalau nanti saya jadi staf kamu, nanti yang pintar kamu udah bukan aku sudah. Dulu gajinya gede pada lumayan. Ya tahun 99 itu janji staf karena anggota dewan itu dikasih staf bayarin uang negara. Saya tolak satu karena gersih gitu ya, kayaknya gimana gitu. Yang kedua kayaknya bukan passion saya di situ. Gitu. Maka sampai sekarang saya tidak mau jadi anggota dewan. Kemarin sudah dirayu oleh ketua partai, Ustadz tinggal duduk manis, saya siapkan semua keuangannya. Saya tanya berapa memang habisnya? Ya kalau di kota minimal 3 lah. Apa 3.000? Enggak 3 miliar. Masya Allah. Itu uang semua Pak. Ya uang. Boleh nggak saya minta saja buat pesantren saya, buat anak santri saya, buat makan mereka. Itu lebih berkah kan? Enggak usah mau duduk manis, pilih mau di kota, provinsi atau ke pusat. Tiga-tiganya mohon maaf tidak. Ya karena saya takut jadi orang cepat kaya Pak. Banyak gaji. Kalau orang dewan mungkin nggak ketemu di sini ya. Masya Allah. Saya ingin senang begini Pak. Baik, apa sih rasanya? Agar manusia bisa bekerja sama, saling mengisi dan bersinergi, Pak. Ada yang kaya tadi, ada yang miskin. Kalau kaya semua, yang mau jadi pembantunya siapa? Masya Allah ya. Siklus kehidupan ini Allah sudah atur sedemikian rupa. Maka tadi ilmu yang kita pelajari pertama terkait dengan keyakinan kita bahwa kadar kita berbeda. Bayangkan dalam keluarga ayah, anaknya sama, itu juga kadarnya berbeda-beda. Tadi belajar dari keluarga Nabi Yakub, dari anak putra Nabi loh nih Pak. Nabi Yakub, Nabi 12 putra itu ada yang terprovokasi dan memprovokasi Pak. Ya, kata Yahuza, loh bapak kita ini kayak adil. Kenapa Yusuf terus yang diperhatikan? Nah, ini kadang-kadang orang tua ya, kita sering lupa kalau kita pilih kasih. Ya, tapi bersyukur yang punya anak banyak. Kenapa? Jadi nanti akan berasa kalau sudah tua. Ya, kalau cuma satu, ya Allah, satu mending kalau benar. Ya, satu nggak benar, ya nauzubillah ya. Baik, jadi ini pertama di surat Az-Zukhruf ya terkait Allah sudah meninggikan derajat, menurunkan yang lain itu biasa. Jadi nggak usah dipikirin, yang penting kita usaha. Kita pasrah pada Allah, di sana hasilnya nanti terserah pada Allah mana yang terbaik buat kita. Yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 32. Jadi kita dilarang untuk berangan-angan iri lah. Ya, apa yang telah diberikan kepada yang lain tadi termasuk itu anggota dewan jamnya 11 miliar Pak ya Allah. Jam tangan kayak apa ya?
Nggak tahu ini benar atau tidak, tapi konon katanya benar ya. 11 miliar untuk membangun Al-Aqsa ini berapa miliar dulu ya? Kayaknya nggak sampai 11 miliar ya. Itu kalau dijual bisa buat bangun Al-Aqsa berapa lantai? Itu jam tangan loh Pak. Yang semahal apapun tetap dipakai di tangan, gitu kan? Tetap dipakai di tangan. Jadi aneh-aneh ya. Itu kalau kebanyakan uang begitu, alhamdulillah ya. Makanya Allah kata kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi bersyukur kita yang rezeki kita itu ya yang penting pas dan cukup lah. Pas bahwa butuh uang 1 miliar ada gitu ya. Pas aja lah ya. Baik, maka Allah menyuruh kita untuk tidak berangan-angan atau iri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Itu tetangga saya, perasaan kerjanya hanya duduk-duduk, tapi kok bisa beli rumah lagi ya? Nah, kalau orang tidak memahami ini, maka tetangganya beli kulkas, dia masuk angin. Tetangganya beli mobil baru, dia pingsan. Tetangganya bangun beli rumah, mungkin masuk rumah sakit gitu ya. Kenapa? Karena tidak paham tentang ilmu ini. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita bahwa Allah sudah berikan kadar laki-laki ada bagian dari usaha mereka. Perempuan pun sama Pak. Artinya tergantung dari usaha. Sama-sama dari kampung dulu, yang satu kerja keras, yang tidak kerja keras, ya tentu berbeda. Ya saya ingat dulu dari kampung saya, di kampung itu sering diledekin. Jadi kalau pulang kampung saya bawa buku, diledekin mereka. Karena mereka tahu saya di Jakarta kerja di tukang bangunan, pulang bawa duit, beli motor, untuk kalau liburan, Idul Fitri itu beli motor baru, gandeng cewek, bangganya luar biasa. Ngeledekin, kamu nih orang kampung saja sok-sokan, pulang bawa buku, ngapain? Emang makan tuh buku? Gitu ya. Nah begitu ketemu 20 tahun berikutnya, dia mulai berasa, iya ya. Saya sudah semakin tua, kerja di bangunan kan tidak lama. Ya, mereka lihat nyata benar kamu yang dulu kamu saya ledeki, pulang bawa buku. Saya pikir dulu kamu tuh ya mau dagang buku gitu. Padahal saya sambil kuliah gitu ya. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan. Baik, jadi pada ayat ini sebenarnya juga sama. Bahwa kita dilarang untuk beriri hati, berdengki pada orang lain dan berangan ya terhadap apa yang diberikan orang lain. Kenapa? Karena bagian laki-laki itu sudah ditentukan tergantung dari usahanya, Pak. Ya dia kerja maksimal, ya bekerja ya dengan luar biasa semangatnya, kemudian dapat rezeki, itu berarti Allah berikan takdirnya dia rezeki. Jadi rezeki itu sudah takdirnya, tapi tergantung kita menjemputnya. Ya, maka dulu dalam Islam itu ada paham Jabariyah dan Qadariyah dalam pemikiran Islam itu. Mereka memahami bahwa karena Allah sudah tentukan kadar itu, udah gak usah kerja saja. Kalau Allah takdirkan kita kaya, juga kaya kok. Gitu ya. Jadi ada paham Jabariyah dan cabang Qadariyah. Mereka bertolak belakang. Yang satu beranggapan bahwa kita gak usah kerja, kalau orang sudah takdirkan kalau jadi kaya pasti jadi kaya. Nah, jadinya menjadi pesimis. Tapi yang lainnya Jabari berbeda. Ya, kebalikan. Jadi Jabari itu berbalikan. Yang satu beranggapan bahwa karena Allah sudah tentukan kadar rezeki masing-masing, sudah nggak usah terlalu banyak mikir, jalan hidup apa adanya. Nanti kalau jalan kaya, tiba-tiba jalan kaya, nah, gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Baik, jadi pada surat An-Nisa tadi, ya, bagi laki-laki ada bagian dari apa usaha mereka, dan perempuan pun sama. Jadi masalah laki perempuan sudah ada kadar rezeki tergantung dari usahanya. Tadi ya ada yang usaha dari kecil semangat. Ya biasanya kalau usaha orang tuanya dulu waktu masih usaha sendiri, nanti begitu sudah berganti pada anaknya, nah berbeda kan. Ya mungkin dulu pernah ada tukang singkong. Ya sekarang lagi mengalami kedai-kedainya pada tutup tuh. Ya, dulu ada beliau luar biasa kekayaannya ya, Pak Khairul Tanjung ya, Insya Allah.
si anak singkong dulu sampai menyangka. Artinya itulah kalau Allah berikan rezeki, usahanya luar biasa. Ya, usaha luar biasa, saya punya bank, punya ini itu dan sebagainya. Walaupun sebagian memang usahanya berdampak setelah pandemi, pada tutup. Tapi beliau termasuk orang yang, ya kalau orang kampung saya bilang tajir melintir gitu ya. Padahal awalnya itu si anak singkong gitu, orang biasa. Nah biasanya kalau lagi memiliki belum banyak uang, itu semangatnya tinggi Pak. Coba Bapak bayangkan Bapak dengan anak-anak hari ini. Waktu zaman Bapak dulu itu kerja keras luar biasa. Hari ini anak kita itu banyak yang mudah menyerah. Ya di tengah bapaknya semua mungkin sudah kaya, fase bapaknya sehingga malah anaknya jadi kurang maksimal. Ini yang hari ini generasi kita ya. Saya ngalami dulu waktu saya masih dari kecil tadi ya, dari kampung karena hidup susah itu luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ya, kalau nggak ada duit dulu, salah satu motivasi saya saumnya Senin Kamis itu waktu kuliah karena nggak ada duit. Gitu kan, jujur saja dulu kan. Tapi itu jadi kebiasaan. Awalnya niat kata Allah, lama-lama kepikir iya, luar biasa ngirit ya. Kalau Senin Kamis nggak makan, berarti jatah makannya bisa dikumpulkan. Karena dulu kerja sambil kuliah, gitu kan. Nah, sekarang mungkin anak kita mungkin berpikir beda. Ya. Baik, jadi pada surat An-Nisa ayat 32 dari Bapak hadirin, itu mengajarkan kita tentang betapa tidak bolehnya kita berangan melihat orang lain yang sukses dan orang lain yang mungkin harta lebih banyak, gitu ya. Maka perlu kita waspadai bersama. Dan mengapa kita perlu berhati-hati? Karena ada dampak nanti yang muncul ya. Dari sifat hasad itu, ya bahkan bahayanya itu bisa bagian dari menentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasad ini yang tadi kita perlu bersihkan bersama dalam diri kita itu bisa berdampak kepada kehidupan kita. Ya, orang hasad itu menentang takdir Allah. Tadi ya, misalnya, kenapa sih dia lebih kaya dari saya? Kenapa dia bisa beli mobil saya tidak? Kenapa dia jadi pejabat saya tidak? Ini kan pertanyaan yang bisa jadi itu hinggap di pikiran kita. Kenapa? Kalau kita tidak yakin bahwa sebenarnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ya, makanya dia yang sedang mencari rezeki, ada Asmaul Husna yang perlu dibaca. Ar-Razzaq, apa artinya? Yang memberikan rezeki. Maka nama-nama yang indah dari Allah itu boleh dibaca. Jadikan zikir kalau sedang punya hajat, punya harapan dapat rezeki misalnya gitu ya, lagi kerja, baca selalu hafalkan tuh dari nama-nama 99 itu yang bisa berdampak ya. Dan Allah berikan kemudahan. Bahkan orang hasad itu mirip orang musyrik. Orang musyrik itu tentu kebaikannya hilang, nauzubillah. Dan banyak dampaknya dalam agama kita. Bahkan dalam pandangan psikologi pun sama ya. Orang hasad akan berada dalam keadaan sedih. Bayangkan kalau ada orang mikirin tetangganya beli rumah, beli mobil. Ya, sementara dia lagi mikirin terus, saya sudah kerja udah dari pagi sampai sore. Nah ini ya, kadang-kadang ini kita perlu belajar merenung. Jadi kenapa sih kadang-kadang kita harus belajar merenung tadi ya? Karena bagian rezeki orang itu berbeda-beda tadi. Bila tetap temannya, bahkan kulit saudaranya. Ya, ada saudara yang melihat kadarnya, kok dia adik saya kok lebih sukses. Dia pada dulu itu waktu belajar di kampung dulu saya nolong gitu ya. Ini karena siklusnya luar biasa. Ya maka mudah-mudahan kita termasuk yang memudahkan untuk bisa memahami bahwa sebenarnya sudah ada kadar masing-masing yang perlu kita renungi dan perlu kita garis bawahi. Baik, tadi surat Az-Zukhruf ya, kembali ke sini saya ingin coba ingatkan kepada diri saya dan kita semua bahwa sudah ada
takdir dalam kehidupan dunia ini, ada sebagian yang ditinggikan atau sebagian yang lain itu untuk memberikan kesan dan pelajaran kepada kita bahwa kita berusaha maksimal dan rahmat Allah itu diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kita ingin dapat rahmat Allah, rezeki yang kita dapatkan tadi bisa jadi dengan rezeki yang tidak banyak, terbatas ekonomi itu adalah cara terbaik untuk menguji kita. Jadi bisa jadi kalau bapak jadi orang kaya mungkin nggak mau datang ke langsung. Ya, bisa jadi kalau orang kaya itu biasanya tinggalnya juga nggak mungkin nggak di Ansor lagi karena sering-sering banjir. Nah, gitu ya. bukan banjir, air sering terendam gitu, terendam air. Nah, ada orang yang karena duitnya banyak, ya tadi bangun rumah mungkin kalau di Ansor cukup 5 miliar misalnya, yang bagus banget. Itu ada orang yang tadi kalau bayangin kalau jamnya 11 miliar, kira-kira harga rumahnya berapa ya? Kan nggak mungkin lebih mahal jamnya dari rumahnya kan, gitu ya. Masya Allah. Nah itulah pikiran orang kaya. Makanya tadi bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu barokah. Ya, barokah itu artinya rezeki yang diberikan itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Ya, maka kita sering berdoa untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Rezeki yang halal gitu ya, yang thayyib. Ya, harapan kita semua. Kenapa? Karena memang derajat kita itu sudah berbeda. Nah, ini pula yang memberikan kita pelajaran penting untuk tidak iri pada orang lain, tidak dengki pada orang lain, tidak seolah itu menggugat kenapa sekarang diramai misalnya, kok bisa ya dia dulunya hanya tukang parkir misalnya, hanya sopir saya misalnya, kok sekarang jadi orang hebat, banyak uang dan sebagainya. Bukan itu ya. Jadi kita ingin tahu, yang kita pelajari hari ini, bahwa ternyata rezeki itu sudah diberikan kadarnya, derajatnya. Ada yang lain ditinggikan, yang lain direndahkan. Makanya mudah-mudahan Allah mudahkan kita ketika kita sedang dalam posisi yang sukses, tidak lupa diri. Ketika dalam kondisi susah, kita juga tidak lupa diri. Jadi ketika sukses kita syukur, lagi tidak sukses kita sabar, kan gitu ya. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan ya, jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita masih membahas di poin pertama dari usaha kita dalam rangka mengatasi rasa hasad. Dan hasad ini bisa timbul di kalangan siapa saja, termasuk orang yang beriman, keluarga orang beriman. Tadi ya, keluarganya Nabi Yakub alaihissalam. Apalagi kita manusia biasa. Maka persiapan yang perlu kita lakukan untuk mencari jalan ya, di antara adalah menambah ilmu. Mari pelajari betul, mari paham betul, mari yakini betul tentang konsep takdir yang sudah Allah berikan tadi, termasuk takdir masalah rezeki. Ya, karena kita sedang bahas tentang hasad. Ya, jadi dampak yang muncul nanti kita akan bahas, tapi hari ini kita belajar menambah ilmu. Ada 2 ayat tadi ya yang kita coba renungi. Yang pertama, Allah telah menentukan kadar kehidupan manusia ya berbeda satu dengan lainnya. Jadi walaupun sama-sama jamaah Al-Ansor, pasti berbeda kadarnya ya. Ada yang sudah pensiun, ada yang belum. Ya. Ada yang mungkin sedang kerjanya bagus, ada yang kurang bagus. Jadi semua sudah ada kadarnya. Kita tidak perlu iri apa yang dimiliki oleh teman kita, saudara kita, karena sudah Allah tentukan. Yang kedua, Allah sudah berikan kadar manusia itu laki-laki perempuan itu tergantung dari usahanya. Ya, kalau dia perempuan tapi kerja maksimal, jadi. Ya, walaupun perempuan dulu orang biasa-biasa saja, kemudian jadi anggota dewan, jadi presiden, bahkan pernah gitu ada perempuan, itu kadarnya karena usahanya. Ya, jadi masing-masing kita hidup antara takdir Allah itu, jadi kebaikan dan keburukan kita pun ya tergantung apa yang kita usahakan. Kita usahakan itu mudah-mudahan ya doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Poin pertama, menambah ilmu yang dapat menguatkan iman. Dan saya yakin pada takdirnya Allah. Tadi agar kita meyakini bahwa kadar kehidupan kita yang sudah berbeda-beda, sehingga kita bisa meyakini menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu iri lah ya dengan orang lain. Dan mungkin kita sudah sama-sama merasakan bagaimana kehidupan kita masing-masing. Ya, maka tadi saya ingatkan di imam kita baca itu 2 ayatnya, 2 surat yang berbeda tapi maknanya sangat dalam. Ya, pertama terkait dengan konsep kebaikan. Semoga keluarga kita yang mungkin ada keluarga kecil dan keluarga besar, itu semuanya Allah berikan ridho, sehingga apa yang diusahakan di dalam keluarga itu bisa maksimal digunakan di kehidupan. Tadi ya, Allah memberikan jaminan. Ingat, ada 5 komponen orang baik itu atau kebaikan itu yang tadi di surat Al-Baqarah ayat 177. Komponen kebaikan yang pertama adalah akidah yang kuat, ya, terkait dengan keimanan. Maka mudah-mudahan iman kita pun kokoh nih Pak. Maka tadi ya, kata kuncinya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wal nabiyyin. Ini terkait dengan iman. Ya, keimanan kita mudah-mudahan termasuk iman kita mengimani bahwa rezeki itu sudah dipatok dan diberikan catatan masing-masing, tinggal usaha kita. Ya, dan usahakan yang maksimal, yang baik. Ya, jangan sampai yang tidak baik. Karena banyak orang juga yang dalam cari rezeki itu halal haram hantam gitu. Ya, ada yang harus datang ke dukun misalnya. Ya, di kampung saya masih Pak. Ya, jadi pengen cepat kaya, datanglah dengan persembahan tertentu, dan itu di daerah saya. Kalau Bapak tahu, itu Gunung Slamet. Di Gunung Slamet itu ada perdupa, misalnya di Gunung Serambi, di Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi itu sebenarnya itu makamnya ajudan Pangeran Diponegoro sebenarnya, tokoh agama awalnya. Tapi sampai hari ini kenal Gunung Kawi itu kalau mau cari kekayaan, ya. Nggak tahu jadi kasus apa, tapi saya sudah datang ini itu, saya nggak datang ke Gunung Kawinya ya, ke makam itu, tapi di lembah Malang itu ada orang bikin apa ya, tempat wisata, tapi di sampingnya itu ada Gunung Kawi, kata dia. Ini kalau ente mau tahu gitu. Ternyata itu makamnya ajudannya Pangeran Diponegoro, seorang tokoh Islam. Ya itulah ya, karena setan itu, iblis dirumuskan manusia. Mudah-mudahan nanti rezeki yang kita dapatkan hasil kerja yang maksimal, yang halal. Ya, rezekinya halal dan taib, sehingga dibawa ke rumah, dimakan anak-anak kita, menjadi daging, menjadi sumber kebaikan. Gitu ya, jadi intinya semangat, ayo kita untuk berbenah diri, ya, yakini bahwa rezeki adalah Allah sudah atur. Maka konsep baik tadi Al-Baqarah sekali lagi, yang pertama memiliki akidah yang kuat, yang kedua memiliki kepedulian kepada keluarga. Wa atahu bi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Memberikan harta cinta kepada karib kerabatnya, ya, baru anak yatim dan sebagainya. Ini peduli pada keluarga dan orang lain. Kemudian wa aqimis shalah wa atuz zakah, berarti ibadahnya baik, disamping akidahnya kuat, ya, berakidahnya kuat, kemudian peduli pada keluarga dan lingkungan, kemudian beribadah dengan maksimal, kemudian beretika. Yang keempat, kelima bersabar. 5B biar gampang lah ya, nanti kebaikan itu dicatat ayatnya, dibaca ulang. Al-Baqarah 177 yang tadi baca oleh imam kita dari waktu pertama. Jadi kebaikan itu adalah berakidah, kemudian berbuat baik kepada keluarga dan lingkungan, kemudian beribadah dengan baik, kemudian beretika atau berakhlak, kemudian yang kelimanya adalah bersabar. Ya, itulah yang disebut dengan iman yang baik. Maka mudah-mudahan termasuk iman kita mengimani tentang takdir ini, agar kita bisa hilang dari dalam diri kita sifat hasad, ya, iri, dengki dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, kita maksimalkan diri. Berikan nasihat para anak kita, usaha maksimal. Kita sudah ada laki-laki dan perempuan, sudah tentukan kadar masing-masing, tergantung dari usahanya. Ya, jadi bekerja maksimal, ya, berdoa dan usaha maksimal,
Mudah-mudahan Allah takdirkan kita jadi orang yang sukses ya kehidupan dunia kita, jauhkan dari sifat hasad ini. Baik, kemudian yang kedua pelajaran tadi dari Imam kita yang baca di surat Al-Imran ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustafirina bil ashar. Semoga kita jadi orang sabar, orang yang jujur, orang yang berkomitmen dalam kebaikan, orang yang peduli, dan orang yang senantiasa beristighfar, mohon ampun pada Allah, terutama di waktu sahur. Ya, baik. Jadi dua tambahan dari yang dibaca Imam kita tadi dari pelajaran kita hari ini tentang menambah ilmu. Maka di antara ilmu yang di samping yang kita bahas ayat ini adalah tadi ilmu yang dibaca oleh Imam kita, nanti dibaca ulang di rumah di surat pertama Al-Baqarah 177, yang kedua di Ali Imran ya, surat 3 ayat ke-17 dan 18. Ya, semoga menjadi catatan amal kita bersama. Baik, dan semoga saling mendoakan ya. Mungkin hanya sampai sini. Saya mohon doanya sampai tadi malam istri saya masih di ruang ICU, sudah hari ke-7 ini belum sadarkan diri. Jadi kalau malam ini gantian dengan anak saya yakin ada keajaiban. Jadi kebiasaan kami itu memang istri saya hari Sabtu lalu memang sedang qiyamul di 3:30, seingat saya dia baru 2 rakaat itu, kemudian mengeluh tubuhnya semua kesemutan, dan dalam hitungan menit itu kemudian hilang kesadaran. Ternyata itu sholat terakhirnya ketika qiyamul itu 2 rakaat itu di hari Sabtu yang lalu. Ketika saya bawa ke Hermina sudah tidak sadar, dan kemarin setiap saya datang saya baca Quran ada reaksi. Kemarin sempat buka mata ya, tapi semalam ketemu sudah saya mau pulang belum sadar kembali. Mohon doanya mudah-mudahan apakah ada keajaiban ini hari ke-8 hari ini ya, hari ke-8. Karena Sabtu yang lalu ingat jam segini saya sudah dari rumah sakit kan, dari jam 4 ya. Jadi saya tidak sempat sholat subuh di Sabtu yang lalu sampai hari ini. Ya, jadi saya yakin ada keajaiban. Ya, itu bagian dari tadi peduli. Maka kadang suka sedih gini. Ada orang di lingkungan situ yang kemarin jaga sudah 10 hari, 12 hari jaga saudaranya di ICU sama. Namanya di ICU itu ya kita jaganya nggak boleh di ruangan gitu ya, di luar. Makanya alhamdulillah saya punya banyak anak yang mereka standby untuk jaga. Jadi abinya nggak boleh kalau malam ya, karena malam itu pertama kemarin menjaga malam itu ternyata mungkin karena tidurnya sembarangan gitu ya. Insya Allah nikmatnya saya dari banyak belajar. Di rumah saya juga sudah merawat kakak ipar yang stroke sudah 5 tahun lebih ini. Hari ini diajarkan kembali. Ya, saya bilang ke anak-anak, inilah cara Allah mendidik kita. Ya, maka tadi betul nilai sabar itu sangat penting, Pak. Dan kesabaran saya panik kemarin ketika melihat istri saya begitu ya, biasa ngadepin orang, ngantar orang malam-malam ada tetangga jam 2 dibangunin saat anak saya kejang-kejang baru rumah sakit, anaknya yang jatuh, saya tegar. Tapi istri sendiri kemarin itu kayak lulai gitu ya, masya Allah. Makanya betul tadi saya ingatkan tadi ya di Al-Baqarah itu, ternyata iya harus saling mendukung. Ya, maka saya yakin Allah sudah menguji kesabaran kita semua dan saya. Maka saya satu doa pada Allah, ya, ini juga mungkin dibaca oleh Bapak Ibu semuanya ya. Doa yang dibaca Nabi Daud alaihissalam. Rabbana afrih alaina sabara wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam perspektif psikologi ini minta 3. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, berilah kami kekuatan, dan berikan kami solusi jalan yang terbaik. Maka saya mau doa untuk istri saya hari ini. Kebetulan ini hari ke-13 di Rabiul Awal. Kemarin mungkin Jumat saya kirim doa ke teman-teman. Kemarin itu tanggal 12 Rabiul Awal, hari Jumat, hari mulia luar biasa, hari lahirnya baginda Nabi.
kemudian Nabi sampai di Mekah, di Madinah, dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Hari kemarin itu hari luar biasa. Dan saya yakin kita berdoakan mudah-mudahan Allah ridhoi doa-doa kita, dikabulkan ya. Dan khusus untuk saya dan keluarga, mudah-mudahan Allah berikan saya kesabaran. Nanti saya bisa sembuh sedia kala. Kami yakin bahwa segala itu ada doa yang indah dan Allah akan ubah takdir itu dengan doa dia. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang di pertemuan kita hari ini. Ada kegiatan juga di luar. Mohon maaf tidak ada pertanyaan ya. Dan mudah-mudahan bisa saling mendoakan. Saya doakan bagi semuanya, semoga dalam keberkahan dan mohon doa juga buat saya dan keluarga, semoga Allah ridhoi ya. Ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radallahu ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Rabbana afrih 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.